Shalom. Orang pertama yang terkutuk, orang pertama yang terkutuk dicatat di Alkitab. Mungkin ada yang bertanya, adakah? Nah, mari kita lihat. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata bukan cuma hati yang perlu dijaga, tetapi telinga juga, telinga perlu dijaga. Kejadian 9 ayat yang ke-25, berkatalah Tuhan, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Ayat 26, lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ham benar-benar dipermalukan lewat ayat ini. Kenapa Ham dipermalukan oleh Tuhan? Karena peristiwa ini, ketika Nuh mabuk, dia menceritakan aurat dari ayahnya kepada saudara-saudaranya. Dia menceritakan aib kepada saudara-saudaranya. Ternyata satu hal yang paling dimarah oleh Tuhan, dibenci oleh Tuhan adalah yang namanya orang Meksiko Carlota. Saudara, tahun-tahun 90-an, 80-an, film ini sangatlah terkenal. Carlota ini artinya setiap kali ada pembicaraan dari tuannya, dia suka ngoping di dinding. Nah, sehingga muncul istilah dinding bisa berbicara. Karena suka ngoping. Hati-hati. Saya bersyukur firman Tuhan ini boleh Tuhan berikan. Karena kalau khotbah tentang jaga hati itu banyak, tetapi jaga kuping ternyata penting sekali. Ada yang di antara kita yang mau kita terkutuk, jadi hamba, tidak pernah jadi bos, jadi pembantu, kos-kos terus sampai mati, tidak ada motor sampai mati, tidak ada mobil sampai mati, anak-anak tidak bisa bersekolah sampai orang tuanya mati. Kalau mau seperti itu, berarti saudara bersahabat dengan yang namanya Ham. Ada sahabatnya Allah bernama Abraham. Dan geng-geng yang bernama Carlota, suka nguping, itu sahabatnya Ham. Hati-hati. Ada 20 tahun ini saya coba melakukan penelitian. Ada orang yang mati karena suka Carlota. Mulutnya jalan. Padahal yang Tuhan ciptakan untuk jalan cuma kaki. Amin. Tetapi dia suka kasih berjalan ini mulut. Aslinya cuma 1 meter, tetapi ceritanya jadi 1 kilo, 10 kilo. Ada dia punya bunga-bunga. Yang tadi rumah tangga akur-akur, tetapi karena
istrinya suka dengar bergaul dengan Carlota, akhirnya suaminya bertengkar. Bahkan yang paling fatal, 20 tahun saya melakukan penelitian, yang terjadi di kami, ada orang yang mati karena Carlota. Ada. Di saya khotbah di atas mimbar ini, saya mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ada ibu yang karena dia suka bentak suami, ya kakak beradik dengan Carlota. Suami istrinya jadi mulut, dia panggil suami tinggal, Kenapa? Carlota suka nguping. Hati-hati, jaga kuping, jaga telinga. Ayat yang ke-26, lalu katanya, terpuji Tuhan Allah Sem. Jadi Sem, no. Sem waktu dia melihat aurat dari Nuh, dia jalan mundur. Dia tidak berani lihat aurat, dia tutup dengan handukah, dengan kain. Dia sangat menghormati orang tuanya. Anak-anak yang suka ceritakan kejelekan orang tua, hati-hati, engkau menjadi seperti Ham, dikutuk Tuhan. Saudara, ada cerita dulu, karena papanya kedapatan selingkuh, anaknya mau kudeta orang tuanya, gereja besar. Nah itu juga adalah Ham di akhir zaman. Terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Ham atau Kanaan menjadi hamba, menjadi pembantu. Saudara, sangat fatal, sangat fatal. Orang yang terbiasa, yang pertama bisa mati, yang kedua dimiskinkan Tuhan. Wow, keren. Dimiskinkan Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang bergaul dengan mulut bocor, mulut Carlota, itu dia ikut jadi Carlota. Tak tambah followersnya, followers jadi Carlota. Jangan pernah bergaul dengan orang yang bocor mulut. Itu menjalar, itu tajangke. Menjalar, tajangke, bahasa Jerman bilang. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, dan Yafet juga dipuji, tetapi Kanaan diulang-ulang lagi. Hendaklah Kanaan menjadi hamba bagi Yafet. Sem diberkati, Yafet diberkati, tapi no, dimiskinkan Tuhan selama-lamanya. Wow, lebih hebat dari korupsi. Kalau di negara-negara lain dimiskinkan, diambil kembali. Tetapi ternyata ada cara lain dimiskinkan Tuhan, adalah orang yang bocor mulut, tidak jaga mulut. Saudara, pengalaman kami tidak mau cerita-cerita orang karena kami banyak kerja. Pelayanan kami ada 7 gereja. Anak kami ada 6. Ngapain gak punya waktu? Dan yang lebih parah, selama 20 tahun kami pelajari, itu bukan hanya jemaat-jemaat biasa. Baik dia penatua, baik dia majelis, dan terlebih yang paling menggemparkan, banyak kalangan hamba Tuhan yang bocor mulut. Carlota, maaf bicara, saya bukan suci, tetapi inilah firman Tuhan yang
Tuhan suruh saya sampaikan. Jauhilah orang bocor mulut. Saudara, lebih baik saudara buat alasan apapun, tolak. Bukan cuma korupsi yang ditolak, orang yang bocor mulut, tolak. Siapapun dia, pendeta pun kalau dia bocor mulut, tolak. Sekali lagi tolak. Mazmur, bukan hanya kitab Kejadian. Kitab Kejadian ditulis oleh hamba Tuhan luar biasa Musa lewat ilhaman Roh Kudus. Dan itu tadi orang pertama yang terkutuk adalah Ham. Mazmur 1, wow. Penulis Mazmur 150 pasal. Siapakah dia? Raja Daud. Jalan orang benar, jalan orang fasik. Jadi dikasih pilih oleh Tuhan. Pilih mana? Mau bergaul dengan bocor mulut atau bergaul dengan orang benar? Orang yang tidak urus-urus kasih bajaran mulutnya jadi jalan-jalan. Cerita A jadi sampai Z cuma 1 meter jadi 10 kilo. Berbagai orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan duduk, langsung lari. Buat alasan dengan orang Karlota, pencemooh. Tuhan berkata keras di sini. Tidak ada kompromi bagi orang Karlota, pencemooh, tidak ada. Orang yang suka nguping, orang yang bocor mulut, suka antar mulut, jauhi. Jauhi. Dan yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi Tuhan berkata yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Firman yang dibicarakan. Firman yang di-sharingkan, nah itu boleh. Kalau orang yang suka sharing firman, biar lagi 1 jam, welcome. Biar lagi 2 jam, welcome. Tetapi orang yang bocor mulut, 1 menit saja, go, lari, hindari, jauhi, jaga kupingmu jaga. Kupingmu terlahir, tercipta bukan untuk mendengar gosip. Hoax itu sangat dimarah oleh pemerintah Indonesia. Hoax. Alkitab sudah duluan melarang. Pemerintah baru sekarang ada undang-undang IT. Pencemaran nama baik. Tetapi Alkitab sudah ribuan tahun lalu. Bahkan sudah dari manusia zaman purbakala, dari manusia pertama Nuh, sudah muncul aktor pertama di Alkitab yang bocor mulut bernama Ham. Dia juara 1 di Alkitab. Dia paling hina. Dia dimiskinkan Tuhan. Bahkan saya lihat ada orang yang mati karena bocor mulut. Berbahagialah, wow, berbahagialah kalau tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi sangat, celaka, sangat fatal kalau duduk dengan orang bocor mulut. Kitab Wahyu menegaskan, ada berulang-ulang kali. Kalau kitab Amsal berkata jagalah hatimu, tetapi kitab Wahyu, kitab yang paling spektakuler, paling terakhir dia berkata apa? Wahyu 2 ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yang punya kuping dengar, Roh huruf besar.
Mari suka duduk di gereja. Saya percaya duduk di gereja jauh dari gosip. Walaupun ada orang-orang tertentu. Tetapi arti dari beribadah tidak ada gosip. Saudara, yang saya temui secara jujur, banyak hamba-hamba Tuhan suka menggosipkan kami karena iri. Wow. Tetapi orang yang menggosipkan kami senang sekali kalau mendoakan mereka, Tuhan berkati mereka. Kami tidak mau balas. Tuhan ajari kami tidak boleh balas. Dan Tuhan memberikan kami berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Kenapa? Kami tidak balas orang yang gosip. Kami cuma balas lewat apa? Kami tunjukkan prestasi kami. Kami tunjukkan kinerja kami. Kami tunjukkan bahwa kami bisa, kami tidak peduli dengan mereka. Buang-buang waktu, habis waktu. Jadi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, mari walaupun kami digosipkan kesaksian kami selalu belajar memberkati orang yang menggosipkan. Kami tidak peduli masuk kiri, keluar kanan, karena kalau kami simpan di hati, kami dapat kanker. Kami jadi bodoh seperti mereka. Tetapi kami hanya terfokus dengan mataku tertuju padamu. Mata kami selalu tertuju kepada Tuhan, bukan kepada gosip. No way. Ngapain? Nggak ada untungnya kalau kami mau simpan di hati. Cukup dengar, hilang. Lebih baik kami berdoa daripada kami mau tanggapi. Jangan pernah ditanggapi, iblis punya mau-mau. Dia sudah mencemarkan nama baik. Kami beratus-ratus kali orang mencemarkan nama baik, beribu-ribu kali, tetapi kami tidak simpan di hati, lewat begitu saja. Bahkan kami suka melupakan. Supaya apa? Tuhan yang turun tangan. Kalau kami terpengaruh, kami ingat-ingat, lama Tuhan mau turun tangan, lama Tuhan bertindak, lama Tuhan akan balas. Tetapi kalau kami bikin lupa, kami bikin seperti tidak mendengarkan gosip mereka, kami fokus di pelayanan, fokus urus anak 6, tidak ada waktu untuk gosip bagi kami. 1 menit, 1 detik kami tidak punya waktu. Yang kami pikirkan, bagaimana Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Kami mau menyenangkan Tuhan. Amin. Jadi hati-hati. Alkitab, bahkan kalau dalam kitab Kejadian tadi, ada dia punya spasinya, bahwa benar-benar Allah sangat marah kepada Ham. Allah sangat bertindak, Allah membalas Ham. Walaupun secara Alkitab benar tidak boleh mabuk, tetapi biar bagaimanapun Nuh adalah ayahnya. Nuh adalah orang yang beriman, orang yang taat kepada Tuhan. Tuhan sangat sayang orang yang taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.